Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahma Putri Bulvia, NPM 191302339 dari kelas 5A akan mempresentasikan hasil literatur review saya dengan materi transisi elektron, aturan seleksi, dan term simbol. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai transisi elektron. Jadi, elektron dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika foton cahaya dengan frekuensi yang tepat diserap oleh elektron, maka elektron akan berpindah ke keadaan energi yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika elektron melepaskan foton cahaya, maka elektron akan berpindah ke keadaan energi yang lebih rendah. Nah, inti transisi spektroskopi atom yang diperbolehkan diatur oleh aturan seleksi yang berasal dari momentum sudut satuan foton dan kekekalan momentum sudut. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, jika dimisalkan ini merupakan elektron, maka elektron dapat berpindah dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah dengan melepaskan foton, seperti itu. Jika elektron mengalami transisi, yaitu perubahan keadaan dari orbital dengan bilangan kuantum n1, L1, dan nl1 ke orbital lain yang memiliki energi lebih rendah, misalnya dengan bilangan kuantum n2, L2, dan ml2, maka elektron mengalami perubahan energi sebesar delta E dan membuang kelebihan energi sebagai foton radiasi elektromagnetik dengan frekuensi V yang diberikan oleh kondisi frekuensi Bohr. Mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa semua transisi elektron itu diperbolehkan. Namun perlu diingat kembali bahwa foton mempunyai momentum sudut spin intrinsik satuan, sehingga tidak dapat sembarang melakukan transisi. Hal ini dikarenakan momentum sudut total kekal, sehingga perubahan momentum sudut elektron harus mengimbangi momentum sudut total kekal. Nah, perubahan momentum sudut elektron juga harus mengimbangi momentum sudut yang dibawa oleh foton. Jadi, sebuah elektron dalam orbital D, di mana L sama dengan 2, tidak dapat melakukan transisi ke orbital S, di mana L sama dengan 0, karena foton tidak dapat membawa cukup momentum sudut. Demikian pula elektron S tidak dapat melakukan transisi ke orbital S lain, karena tidak akan ada perubahan momentum sudut elektron untuk menggantikan momentum sudut yang dibawa oleh foton. Oleh karena itu, beberapa transisi spektroskopi diizinkan. Artinya dapat terjadi, sedangkan yang lainnya adalah terlarang, artinya tidak mungkin terjadi. Pembahasan sebelumnya sudah disinggung bahwa ada transisi yang memiliki probabilitas tinggi yang disebut dengan transisi yang diizinkan, namun ada juga transisi yang lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi, disebut transisi terlarang. Nah, dalam mekanika kuantum, ada seperangkat aturan yang dikenal sebagai aturan pemilihan yang memberitahu kita transisi yang diizinkan. Nah, aturan tersebut dikenal dengan aturan seleksi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai aturan seleksi. Jadi, apa sih aturan seleksi itu? Aturan seleksi merupakan pernyataan tentang transisi mana yang diperbolehkan. Aturan ini diturunkan untuk atom dengan mengenali transisi yang menghimpun momentum sudut jika foton dipancarkan atau diabsorpsi. Nah, ada dua aturan yang ditekankan, yaitu delta L sama dengan positif negatif 1 atau delta ML sama dengan 0 dan plus minus 1. Nah, bilangan kuantum utama N dapat berubah dengan jumlah berapapun yang konsisten dengan L untuk transisi. Oleh karena itu, bilangan kuantum N tidak berhubungan langsung dengan momentum sudut. Aturan seleksi timbul dari penyimpangan momentum sudut selama transisi, serta dari kenyataan bahwa foton mempunyai spin 1. Oleh karena itu, aturan seleksi dapat dinyatakan dengan lambang istilah atau term simbol, di mana delta S sama dengan 0, delta L sama dengan 0 plus minus 1, dengan delta L kecil sama dengan plus minus 1, delta J sama dengan 0 plus minus 1.
Tetapi J sama dengan 0 tidak dapat digabung dengan J sama dengan 0. Nah, aturan tentang delta S itu tidak ada perubahan putaran keseluruhan yang berasal dari fakta bahwa cahaya tidak mempengaruhi putaran secara langsung. Nah, kemudian aturan tentang delta L dan delta L kecil menyatakan bahwa fakta bahwa momentum sudut orbital dari elektron individu harus berubah. Jadi delta L sama dengan plus minus 1. Perlu diingat bahwa aturan seleksi di atas hanya berlaku untuk perpasangan Russell-Saunders atau untuk atom ringan dengan nilai Z yang kecil atau nomor atom yang kecil. Nah, aturan seleksi itu gagal ketika nomor atomnya semakin bertambah atau atomnya itu semakin berat. Sehingga wajar jika nanti misalnya ditemukan pada atom ringan itu dilarang, namun pada atom berat itu diperbolehkan. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai term simbol. Nah, term simbol atau simbol istilah memberikan 3 informasi, di mana huruf, misalnya P atau D, itu menunjukkan bilangan kuantum momentum sudut orbital total, yaitu L. Kemudian yang kedua, superskrip kiri dalam simbol istilah itu memberikan istilah multiplisitas, dan subskrip kanan pada simbol istilah adalah nilai bilangan kuantum momentum sudut total atau J. Jadi misalkan contohnya itu adalah 2P 3/2. Nah, di sini angka 2 itu merupakan multiplisitas. P-nya ini adalah bilangan kuantum momentum sudut orbital total atau L, dan 3/2 atau subskrip kanan ini merupakan nilai bilangan kuantum momentum sudut total atau J. Seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari term simbol tersebut. Di mana yang pertama itu adalah momentum sudut orbital total atau L. Nah, nilai L ini dihasilkan oleh perpasangan momentum sudut orbital individu dengan menggunakan deret Clebsch-Gordan, di mana nilai L itu sama dengan L1 plus L2, L1 plus L2 min 1, hingga itu L1 min L2. Kemudian yang kedua adalah multiplisitas. Nah, multiplisitas itu menaksir momentum sudut spin total atau S. Istilah ini digunakan untuk nilai 2S plus 1. Selain itu, multiplisitas juga dapat menggunakan deret Clebsch-Gordan dalam bentuk S sama dengan S1 plus S2, S1 plus S2 min 1, hingga S1 min S2. Kemudian yang terakhir adalah momentum sudut total atau J. Nah, momentum sudut total ini menggunakan skema coupling Russell-Saunders, di mana dua jenis momentum coupling melalui interaksi spin orbit untuk memberikan nilai total J. Nah, nilai J yang diizinkan diberikan oleh deret Clebsch-Gordan, di mana J sama dengan L plus L, L plus L min 1, hingga L plus L min S. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, itu untuk transisi elektron. Nah, misalkan contoh soalnya itu adalah elektron dalam atom hidrogen awalnya dalam keadaan tereksitasi ketiga. Lalu, berapakah jumlah maksimum garis spektra yang dapat dipancarkan ketika akhirnya bergerak ke keadaan dasar? Nah, jawabannya itu adalah jumlah total garis spektra yang mungkin dipancarkan itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus N sama dengan N dalam kurung N-1 tutup kurung per 2. Nah, dalam soal diketahui bahwa elektron dalam atom hidrogen awalnya dalam keadaan tereksitasi ketiga. Artinya, elektron itu melakukan transisi dari N sama dengan 4 ke N sama dengan 1, sehingga N tertinggi adalah 4. Jadi, kemungkinan garis spektranya itu sama dengan N sama dengan nilai N tadi sama dengan 4, 4 min 1 per 2. 4 dikali 3 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga 6 adalah jumlah garis spektra maksimum yang mungkin.
Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu mengenai aturan seleksi. Contoh soalnya itu adalah orbital apakah elektron 4D melakukan transisi yang memancarkan sinar? Nah, jawabannya itu adalah untuk mengidentifikasi orbital di mana elektron 4D dapat melakukan transisi radiasi, pertama-tama kita mengidentifikasi nilai L dan kemudian menerapkan aturan seleksi untuk bilangan kuantum ini. Nah, karena L sama dengan 2, maka orbital akhir harus memiliki L sama dengan 1 atau 3. Jadi, sebuah elektron dapat melakukan transisi dari orbital 4D ke orbital NP apapun, atau tunduk pada delta ML sama dengan 0 plus minus 1, dan ke orbital NF, atau tunduk pada aturan yang sama. Namun, orbital 4D tidak dapat mengalami transisi ke orbital lain, sehingga transisi ke orbital NS atau orbital ND lainnya itu dilarang. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu mengenai term simbol atau simbol istilah. Contoh soalnya, tulislah term simbol untuk konfigurasi keadaan dasar fluor. Seperti yang kita tahu ya, bahwa fluor itu memiliki nomor atom atau nilai Z itu sama dengan 9. Sehingga konfigurasi untuk keadaan dasarnya itu sama dengan helium 2s2 2p5. Yang bisa kita tulis sebagai neon 2p-1, di mana notasi 2p-1 menandakan tidak adanya elektron 2p. Nah, karena konfigurasi keadaan dasar fluor itu berakhir pada orbital P, di mana L sama dengan 1, dan nilai spin S itu sama dengan nilai spinnya itu sama dengan setengah, maka dua nilai J yang diperbolehkan itu J sama dengan 3/2 dan juga setengah. Oleh karena itu, term simbol yang diperbolehkan adalah 2P 3/2 atau 2P setengah. Baiklah, sekian dari video ini. Terima kasih yang telah menyaksikan videonya hingga akhir. Saya juga memohon maaf apabila ada salah pengucapan ataupun salah dari materi yang telah saya sajikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.